Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih tentang pengujian hipotesis. Kali ini kita akan belajar tentang one tail z-test of mean. Jadi ini adalah uji z-test mean satu sisi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dua sisi. Nah, seperti apa satu sisi? Sebetulnya konsepnya sama dengan pengujian dua sisi. Tapi di sini tes satu sisi Z untuk min itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Eh, di mana di sini pertama itu ya sigma diketahui, asumsi yang paling penting itu adalah populasi harus berdistribusi normal. Kemudian jika tak normal maka perlu sampel yang cukup besar. Kemudian H0 atau hipotesis awal itu selalu mengandung unsur kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. H1-nya, hipotesis alternatif itu kebalikan dari H0, yaitu lebih dari atau kurang dari. Z statistik uji itu sama seperti uji dua sisi, yaitu Z tes sama dengan X bar min mu per sigma akar N. Nah, ini adalah kurva normal, teman-teman. Jadi ya, ini kita akan belajar tentang daerah kritisnya. Jadi di sini kalau satu sisi itu ada dua kurva dibagi menjadi dua kurva. Jadi kalau misalkan alternatifnya H0 atau hipotesis awalnya mu lebih dari sama dengan mu 0, maka H1-nya mu kurang dari mu 0. Maka kurva normalnya gimana? Kurva normalnya itu seperti ini. Di daerah yang gelap ini itu adalah daerah penolakan, yang putih itu adalah daerah gagal tolak atau daerah penerimaan. Jadi kalau nilai Z tesnya terletak atau jatuh di yang warna gelap ini, maka tolak H0 keputusannya. Tetapi kalau jatuh di daerah putih, maka keputusannya itu adalah gagal tolak H0. Ini untuk bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, H0 mu kurang dari sama dengan mu 0. H1-nya, hipotesis alternatifnya tentu kebalikannya, yaitu mu lebih dari mu 0. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa H0 itu selalu mengandung unsur sama dengan, baik itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. H1 atau hipotesis alternatif itu selalu mengandung unsur kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Untuk kasus yang kedua ini atau contoh yang kedua ini, ketika mu kurang dari sama dengan mu 0, maka kurva normalnya seperti ini. Daerah penolakan berada di sebelah kanan, daerah penerimaan berada di sebelah kiri. Jadi yang daerah putih itu adalah daerah gagal tolak, yang gelap itu adalah daerah penolakan. Kita lihat contoh. Jadi contohnya hampir sama seperti dua sisi. Apakah rata-rata berat sereal lebih dari 368 gram? Jadi kalau lebih dari 368 gram berarti 368 gram ini tidak ikut. Jadi, artinya kalau kita lihat mu lebih dari 368 gram. Jadi yang ditanya apakah mu lebih dari 368 gram? Itu kalau kita gambarkan dengan matematis. Nah, diambillah sampel random sebanyak 25. Kotak sereal rata-rata X bar 372,5 dengan sigma 15 gram. Lakukanlah tes pada alfa 0,05. Nah, kita lihat. Maka H0 atau hipotesis awalnya itu adalah mu kurang dari 368 gram. H1-nya mu lebih dari 368 gram. Kebalikannya, H0 mu kurang dari sama dengan 368 gram. H1-nya mu 368 gram. Kenapa pertanyaannya lebih dari 368 gram, tetapi pertanyaannya ditaruh di hipotesis alternatif? Karena yang pertanyaannya ini tidak mengandung unsur sama dengan, sehingga langsung ditaruh di H1. Mu lebih dari 368 gram. H0 selalu mengandung unsur sama dengan, maka mu kurang dari sama dengan 368 gram. Nah, caranya gimana? Barusan sudah dijelaskan tentang H0 dan H1-nya. H0-nya mu kurang dari sama dengan 368,
H1-nya mu lebih dari 368 gram, alfanya 0,05, N kecilnya 25. Kemudian kita mencari daerah kritisnya. Yang sebelah kanan, yang kuning ini adalah daerah penolakan, yang putih itu adalah daerah penerimaan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan cut off-nya? Cut off-nya yang memisahkan antara daerah penolakan dan daerah penerimaan. Maka ini bisa dilihat dengan tabel kurva normal atau tabel Z. Caranya gimana? Jadi alfanya kan 0,05, maka 1 min alfa itu 0,95, maka 0,95 ini kita cari di tabel. Kalau teman-teman lihat di tabel kurva normal, jadi nanti teman-teman cari tabel kurva normal, 0,95 itu terletak di sini, 0,95. Yang sebelah kiri itu adalah 1,6, yang atas 0,05, sehingga nilainya adalah 1,65, atau kalau lebih detail lagi 1,645, sehingga daerah cut off-nya itu adalah 1,645. Nah, jadi ini 1,645. Jadi kalau lebih dari 1,645 itu adalah daerah penolakan, kalau kurang dari 1,645 itu adalah daerah penerimaan. Tes statistiknya gimana? Caranya dengan menghitung X bar min mu per sigma akar N. X bar itu adalah rata-rata sampel. Berapa tadi rata-rata sampelnya? 372,5. Dimasukkan ke sini. Mu-nya berapa? Rata-rata populasinya 368. Kemudian sigmanya berapa? Sigmanya kita lihat di pertanyaan 15 gram. Kemudian dibagi akar N. Akar N-nya 25. Sehingga didapatkanlah statistik tesnya itu 1,5. 1,5 kita lihat di kurva normal ini terletak di mana? 1,645 ke atas itu adalah daerah penolakan, di tengah-tengah ini adalah 0, maka 1,5 itu terletak di sini, di daerah putih atau berada di daerah penerimaan. Sehingga kita sudah bisa mengambil keputusan karena berada di daerah putih statistik ujinya, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 atau terima H0 di alfa 0,05. Sehingga karena terima H0, berarti yang diterima itu adalah mu kurang dari sama dengan 368 gram. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata berat sereal maksimal sama dengan 368 gram. Maksimal itu kurang dari sama dengan 368 gram. Namanya maksimal itu kan 368 itu juga masuk, sehingga bisa disimpulkan bahwa mu kurang dari atau sama dengan 368 gram. Itu adalah penyelesaian tes satu sisi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mencobanya di Minitab? Kita coba dengan menggunakan software Minitab. Jadi dari pertanyaan ini tadi pertanyaannya atau kasusnya, bagaimana caranya kita mengambil keputusan dengan menggunakan software Minitab. Kita coba. Oke, ini adalah tampilan software Minitab yang sudah teman-teman miliki. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini editor, kemudian enable comment. Jadi ya setiap memulai Minitab selalu dimulai dengan itu ya. Nah, kita tadi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya kita menyimpulkannya? Kita coba sekarang. Kalau kita lihat di sini caranya gimana? Caranya itu adalah start basic statistic one sample Z, kemudian nanti tinggal kita klik. Kita coba aja langsung. Start basic statistic one sample Z, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini diklik, kita pilih summarize data, kemudian sampel Z-nya berapa? Ukuran sampelnya tadi berapa? Sampel Z-nya kita lihat di sini, berapa sampelnya tadi? Sampelnya tadi di sini 20. Oh. Kita lihat sampel Z yang di sini 30. Ini soal lain ternyata ya. Jadi 30, apakah rata-rata berat sereal lebih dari 350 gram? Sampel randomnya 30. Kita coba klik
sampel randomnya 30, kemudian sampel minnya berapa? Sampel minnya rata-rata dari sampelnya berapa? Kita lihat pertanyaannya 370. Berarti 370 rata-rata sampelnya 370. Kemudian yang di sini sigmanya 15 gram. Lakukan tes pada alfa 0,01. Oke, standar deviasinya adalah 15. Kemudian perform hipotesis minnya. Hipotesis minnya kita lihat. Kita lihat di sini 350 gram. Nah, sekarang kita lihat ini adalah confidence levelnya. Kemudian adalah alternatif hipotesis. Alternatif hipotesisnya berapa dari soal ini? Jadi hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 350. Berarti yang kita gunakan adalah lebih dari 350. Kita klik 350. Lebih dari kita klik OK. Baru nanti klik OK. Oke, kita tunggu. Oke. Jadi ini kalau kita lihat soal ini, apakah rata-rata berat saya lebih dari 350 gram? Maka kita lihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nilainya standar deviasinya tadi 15 gram, minnya 370, Z-nya 7,30. P-value 0,00 sehingga karena P-value-nya kurang dari alfa, maka ini adalah daerah gagal tolak. Daerah tolak. Jadi maksudnya daerah tolak H0 sehingga bisa disimpulkan bahwa mu-nya lebih dari 350 gram. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa berat rata-rata sereal itu adalah lebih dari 350 gram karena kesimpulannya tadi tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Jadi seperti itu ketika kita menggunakan software Minitab.